Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Koma Mesa Pratama dengan NIM akhir 1022. Saya berasal dari kelas 2F dengan prodi S1 Akuntansi. Jadi untuk soal pertama, melalui pemahaman dan pengamalan Pancasrada, umat Hindu diajak untuk hidup secara harmonis, penuh kesadaran, dan selalu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan konsep Pancasrada di atas. Jadi, pengalaman hidup saya itu adalah pada saat masih duduk di bangku SMA, saya membantu teman sekelas yang kesulitan dalam pelajaran. Saya merasa terdorong bukan hanya kasihan, tetapi saya yakin bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan yang dilakukan. Jadi berdasarkan pengalaman saya bisa dikaitkan dengan konsep Pancasrada, yaitu Brahman. Jika saya kaitkan dengan Brahman, tindakan saya membantu teman ini didasari atas pikiran bahwa Tuhan itu ada dalam setiap makhluknya, ada dan berada di setiap makhluknya. Jadi saya merasa tercerahkan ya. Jadi mungkin tindakan yang saya lakukan ini mungkin ada campur tangan Tuhan sehingga saya bisa melakukan tindakan kebaikan tersebut. Adapun kaitannya dengan Atman, jadi saya harus selalu membantu teman saya karena Atman, ya karena ada kaitannya juga dengan Atman. Kemudian yang paling ada hubungannya itu adalah dengan konsep karma pala. Ya di mana karma pala sendiri mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan, maka tindakan tersebut akan berbuah hasil sesuai dengan dilakukan. Jadi, pengalaman saya saat membantu teman saya itu membuahkan hasil yang baik. Jadi beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian, ketika saya merasa kesusahan, teman saya itulah yang membantu saya. Jadi saya merasa sangat senang ya, tindakan kebaikan yang saya lakukan itu pada saat kesusahan, maka teman saya itu yang membantu saya. Jadi sudah jelas ada kaitannya dengan konsep karma pala. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada punarbawa, ya di mana punarbawa itu artinya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Jadi sudah jelas ada hubungannya, yaitu setiap tindakan kebaikan yang dilakukan, maka itu akan memperkuat konsep punarbawa yang dimana kelahiran selanjutnya itu mungkin kita akan bisa lebih baik lagi karena perbuatan baik yang dilakukan di dunia. Jadi kelahiran selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Dan juga terakhir yaitu moksa, yang dimana untuk mencapai moksa itu kita harus adanya kesatuan Atman dengan para Atman atau Tuhan. Jadi dengan adanya perbuatan baik-baik ya, perbuatan baik yang saya lakukan, mungkin itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sekian jawaban dari saya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, itu yoga berarti penyatuan, yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indera dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan beri contoh tahapan-tahapan Astanga Yoga. Baik, jadi tahapan Astanga Yoga itu ada 8 ya. Yang pertama itu adalah Yama Brata, yaitu pengendalian tubuh secara jasmani. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tahap yoga lebih serius, yang pertama harus dilakukan itu adalah Yama Brata. Jadi Yama Brata ini merupakan dasar sekali harus kita lakukan. Jadi sebelum kita mendalami spiritual, kita harus mengendalikan diri secara jasmani dulu. Jadi Yama Brata ini bisa dilakukan, disebut dengan Panca Yama Brata. Bisa dilakukan dengan Panca Yama Brata, yaitu 5 pengendalian diri secara jasmani yang terdiri dari ahimsa, artinya tidak menyakiti atau membunuh, asteya, tidak mencuri, kemudian aparigraha, pantang akan kemewahan, kemudian brahmacharya, artinya pantang akan seksual, kemudian yang terakhir adalah satya, artinya kejujuran atau setia. Kemudian setelah kita melalui tahapan pengendalian jasmani, kemudian tahap kedua itu adalah niyama brata.
Niamu berarti itu adalah pengendalian secara rohani. Jadi setelah kita mengendalikan secara jasmani, kita selanjutnya mengendalikan secara rohani. Pengendalian secara rohani ini disebut dengan pancen niamu brate, yang terdiri dari sauca, ya artinya suci lahir batin, kemudian santosa artinya kepuasan, kemudian tapa, dan juga lain sebagainya. Setelah kita melakukan tahap niamu brate, kemudian hal yang selanjutnya kita lakukan itu adalah asana. Asana ini jika diartikan itu adalah sikap dalam melakukan yoga. Yang dimana sikap dalam melakukan yoga ini kita bisa lakukan dengan melakukan Padma Asana, Sila Asana, atau juga Vajrasana. Itu setelah kita melakukan asana atau pengendalian sikap, kita melakukan pranayama. Pranayama sendiri itu diartikan pengaturan napas. Jadi dalam pranayama itu ada 3 hal. Yang pertama puraka, yang kedua adalah kumbhaka, yang ketiga adalah recaka. Puraka sendiri adalah sikap untuk menarik napas, sedangkan kumbhaka artinya itu menahan napas, kemudian recaka artinya mengeluarkan napas secara perlahan-lahan. Setelah melakukan asana, tahap selanjutnya itu adalah pratihara. Jadi pratihara ini bisa dibilang adalah penarikan indera pikiran. Jadi dalam pratihara kita berusaha untuk memusatkan objek pikiran kita. Ya, setelah kita melakukan pratihara, itu kemudian adalah dharana. Dharana itu adalah fokus pada satu titik. Ya, setelah kita menentukan objek yang kita ingin capai, kemudian kita memusatkan pikirannya yang disebut dengan dharana. Misalnya, contohnya saat melakukan meditasi, kita akan berusaha untuk memusatkan pikiran pada objek yang telah kita cari. Itu disebut dengan dharana. Jadi kuncinya kata dharana itu adalah pemusatan pikiran. Kemudian dhyana. Tahap selanjutnya itu adalah dhyana. Jadi dhyana itu adalah kondisi tenang dan pikiran tidak tergoyahkan pada objek yang dituju. Jadi setelah kita menentukan objek dan memusatkan pada objek yang telah kita pilih, tahap selanjutnya itu adalah objek yang kita pilih itu tidak tergoyahkan. Artinya kita sudah lebih mendalami pada tahap pemusatan pikiran. Itu yang disebut dengan dhyana. Yang dimana pada dhyana ini terdapat kondisi tenang dan pikiran atau objek yang kita cari itu tidak tergoyahkan lagi. Contohnya itu pada saat melakukan meditasi, kita melakukan pemusatan pikiran. Nah, setelah pemusatan pikiran itu, maka kita akan terbawa pada arus dhyana atau pikiran tidak tergoyahkan. Itu contoh yang bisa saya berikan. Kemudian setelah dhyana, artinya samadhi. Selanjutnya itu adalah samadhi. Samadhi artinya keadaan tertinggi, di mana kesadaran individu menyatu dengan kesadaran ilahi, yang dimana kita sudah bisa menemukan objek yang kita tuju, artinya bisa diartikan sebagai bersatunya Atman dengan Parama Atman, yang dimana kita akan mencapai tahap kebahagiaan dan kesadaran akan bersatunya dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi itulah jawaban menurut pandangan saya. Untuk soal selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yang dimana Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi jawaban pertanyaan ketiga itu, dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran itu bisa dilakukan dengan berkata jujur meskipun sulit. Misalnya ketika diminta pendapat oleh teman tentang kesalahan yang ia buat, kita tetap berkata jujur dengan cara yang lembut dan membangun. Kejujuran itu menunjukkan kasih sejati karena membantu dia menjadi lebih baik tanpa menyakitinya. Dengan bersikap jujur dan penuh kasih, kita menjalankan ajaran Tuhan yang mengajarkan kebenaran dan cinta kasih secara seimbang. Oke, itu jawaban dari saya. Untuk pertanyaan keempat, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi.
Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi jawaban pertanyaan saya, jadi saya pernah punya pengalaman, suatu waktu saya pernah berbohong kepada orang tua agar diizinkan pergi bersama teman. Padahal tujuannya berbeda. Awalnya tidak ketahuan, tapi kemudian orang tua tahu dari orang lain. Saya merasa sangat malu dan menyesal. Dari kejadian itu saya belajar bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan perbuatan salah pasti membawa akibat. Sejak itu saya selalu berusaha untuk lebih jujur dan bertanggung jawab karena saya sadar Tuhan selalu mengetahui isi hati meskipun orang lain itu tidak mengetahuinya. Jadi itu pengalaman saya ya. Jadi kesimpulannya itu kebenaran itu akan selalu terungkap sepandai apapun kita itu menyembunyikannya. Kemudian pertanyaan kelima, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan Anda menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tahap-tahap meditasi. Yang pertama itu mencuci muka, tangan, kaki, dan mandi. Itu adalah membersihkan kotoran dan menyegarkan badan. Kemudian tahap kedua itu duduk dengan alas dan punggung tegak. Itu artinya menjaga posisi tubuh yang stabil dan nyaman. Kemudian tahap ketiga, tangan di pangkuan dan mata terpejam. Artinya itu kita menenangkan fisik dan mulai masuk ke dalam diri. Kemudian yang keempat, itu tenangkan pikiran. Artinya kita mengosongkan pikiran dari gangguan dunia. Dan yang terakhir, ucapkan mantra. Jadi kita membuka energi dengan menghubungkan diri dengan energi suara atau suci. Misalnya kita mengucapkan kata Om atau mengucapkan kata-kata japa mantra yang memuat tentang pujian-pujian kepada Tuhan. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu adalah pertanyaan ke-6. Mengapa Awatara itu turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Jadi, jawaban dari saya, mengapa Dewa Wisnu itu turun dalam bentuk Awatara? Ya karena Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara alam semesta yang tugasnya itu menjaga keseimbangan alam semesta dan menegakkan dharma. Oleh sebab itu, Dewa Wisnu itu turun ke dunia sebagai Awatara. Jadi contoh yang bisa kita lakukan itu dalam peran menjadi Awatara itu adalah kita menjadi Awatara dalam keluarga kita. Jadi Awatara itu seperti dijelaskan itu kan melindungi dunia dan menegakkan dharma melawan adharma. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita terapkan dengan menjadi Awatara dalam keluarga. Seperti menegakkan kebenaran dan keadilan, melindungi keluarga, mengendalikan ego dan nafsu, memberikan pencerahan atau ilmu, dan juga menjaga lingkungan yang harmoni. Itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sederhananya kita bisa menjadi Awatara dalam keluarga seperti kita menolong keluarga, artinya melakukan hal-hal yang membuat kebaikan. Itu bisa saya jelaskan. Jadi kita hanya bisa melakukan itu. Lakukan yang baik. Lakukan perbuatan baik. Jadi itu jawaban menurut saya. Kemudian pertanyaan ketujuh. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Badan dan pikiran. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jadi Surya Namaskar itu adalah rangkaian gerakan penghormatan kepada matahari. Saat melakukan asana sini, pernapasan atau pranayama itu diatur agar gerakan dan napas seimbang. Contoh pranayama ini adalah nadi sodana atau napas hidung bergantian, sangat cocok untuk menenangkan pikiran setelah rangkaian kegerakan. Maknanya adalah menghormati alam atau matahari, menyegarkan tubuh, dan membuka energi positif. Oke, itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan ke-8. Ide Sang Hyang Widiwasa itu bersifat wiapi wiapake. Ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi, menurut pendapat saya bisa membuktikan bahwa Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa itu ada di mana-mana
melalui kesadaran akan keajaiban alam dan kehidupan. Misalnya, udara yang tak terlihat, tapi bisa kita hirup. Matahari yang terbit setiap hari memberi kehidupan, serta detak jantung yang terus bekerja tanpa kita perintah. Semua keteraturan dan keajaiban ini menunjukkan bahwa ada kekuatan ilahi yang hadir dan mengatur segalanya. Walau tak tampak secara fisik, itulah wujud keberadaan Tuhan yang wiapi wiapake, yang meliputi hadir di seluruh alam semesta, walaupun itu tidak tampak secara fisik. Namun dampaknya itu bisa kita rasakan dan nikmati bersama. Mungkin itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan ke-9. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Jadi ini saya ambil dari berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya pernah menolong teman yang kesusahan tanpa berharap balasan. Ternyata di kemudian hari ketika saya membutuhkan bantuan, orang lain itu menolong saya. Itu adalah hasil karma baik yang saya lakukan dan saya merasakannya sebagai wujud dari kasih Tuhan. Ya, itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan terakhir, yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan napas. Jelaskan, mengapa yoga asana ini sangat penting untuk meditasi. Jadi jawaban dari saya, yoga asana atau sikap atau posisi tubuh itu penting untuk meditasi karena membantu menjaga tubuh tetap stabil, nyaman, dan sehat. Sehingga pikiran lebih mudah tenang dan fokus. Dengan tubuh yang rileks dan tidak tegang, gangguan fisik saat meditasi itu dapat dikurangi. Selain itu, asana juga memperlancar aliran energi atau prana dalam tubuh yang mendukung konsentrasi dan ketenangan batin selama meditasi berlangsung. Itu jawaban dari saya. Ya, baik. Sekianlah semua pertanyaan sudah saya jawab dan sudah saya lakukan dalam bentuk presentasi. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Jadi presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.